Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah ya, kita bisa melanjutkan kembali pelajaran matematika ya, masih di bab yang ketiga tentang transformasi geometri. Kemarin Ustazah sudah membahas ya, kita sudah membahas tentang refleksi atau pencerminan terhadap titik ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan tentang refleksi dan atau pencerminan terhadap ruas garis dan juga bangun datar, dan nanti dilanjut dengan translasi ya. Nah, di sini ya, refleksi ruas garis. Nah, ini untuk menentukan bayangan hasil refleksi dari suatu ruas garis atau segmen garis, kita refleksikan dua titik ujung garis tersebut. Nah, jadi kita merefleksikan dulu ujung-ujung garisnya atau titik-titiknya yang di ujung-ujungnya itu, baru nanti kita akan menghubungkan ya titik-titiknya tersebut. Contohnya di sini ya, diketahui ruas garis KL dengan titik K. Nah, ini ya, negatif 1,2. Kemudian L-nya adalah 3,4. Tentukan bayangan ruas garis KL jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini ya, cerminnya adalah sumbu X. Nah, dari sumbu X ke atas dia 2 ya, 1, 2. Berarti otomatis ke bawah juga 2 ya. Nah, kemudian titik yang satunya, nah lihat dia dari cermin ke atas dia 1, 2, 3, 4. Nah, otomatis ke bawah juga 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau disambungkan, nah dia akan terbentuk tadi ya bayangan si titik K dan juga si titik L atau garis KL aksen ya. Bayangan dari garis si KL. Seperti itu ya cara menentukan refleksi dari ruas garis ya. Kita tentukan dulu titiknya, titik ujung-ujungnya ya daripada si garis tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah refleksi bangun datar. Sama ya, untuk menentukan bayangan hasil refleksi dari suatu bangun datar, kita refleksikan titik sudut dari bangun datar tersebut. Nah, ini contohnya ya. Diketahui segitiga ABC dengan A negatif 1,1, B 3,1, C 2,3. Nah, seperti ini ya. Ini adalah benda aslinya ya. Tadi A 1,1, B 2,3, C 3,1. Nah, cerminnya adalah si sumbu Y. Nah, kita refleksikan dulu titik-titiknya ya, atau tadi sudutnya ya, berarti sudut A ini. Nah, dari cermin ke kanan dia 1, berarti otomatis bayangannya juga sama ya, ke kiri 1. Nah, kemudian yang B, dari cermin dia ke kanan 2, berarti bayangannya dari cermin ke kiri 2. Ya, sama ya, jaraknya 2. Nah, untuk yang C, dia juga sama, dari cermin ke titik C 1, 2, 3. Otomatis bayangannya juga ke kiri 1, 2, 3. Nah, nanti baru kita sambungkan, akan terbentuklah dia bayangan daripada si segitiga ABC ya, ini ya, A aksen, B aksen, C aksen. Jadi ini adalah bayangan dari segitiga ABC, yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, seperti itu ya bayangannya di A negatif 1, negatif 1 ya, negatif 1, negatif 1. Kemudian B di sini ya 1, 2 ya, negatif 2,3. Kemudian yang C negatif 3,1 ya, seperti itu. Itu adalah cara membuat refleksi daripada bangun datar ya. Jadi kita tentukan dulu titik-titik sudutnya, baru kita sambungkan nanti ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ya kita akan latihan soal di sekolah nggih. Ustazah akan melanjutkan dulu ke ini ya, yang B, ke translasi ya. Di buku kalian ada di halaman 58. Nah, di sini ya, translasi adalah pemindahan semua titik di dalam bidang tertentu pada jarak dan arah yang sama. Untuk menentukan suatu translasi diperlukan dua hal, yaitu yang pertama, arah mana translasi itu bergerak, kemudian yang kedua, jarak perpindahannya. Ya, translasi bisa dinyatakan dengan suatu garis berarah. Ya, misalnya AB yang menunjukkan arah perpindahan dari titik A ke titik B. Suatu translasi juga dapat dinyatakan dengan ya ini ya, T itu translasi sama dengan AB ya, dengan rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah di sini ya, A sama dengan ya, A ini ya, X, Y ya, dimana ini ya nanti titiknya yang akan kita cari ya. Kemudian ditranslasikan terhadap T
ya tadi ya, A dan B ya. Nah, seperti itu. Nah, maka A aksennya akan didapat ya, yaitu X, Y juga ya. X, Y ya. Sama dengan ya. Nah, A aksennya ini satu di atas ya. Itu adalah X ditambah A. Nah, ini ya. Nanti X-nya ditambah A. Kemudian koma Y-nya kita tambah dengan si B yang bawah ini. Nah, dari translasinya tadi. Ini adalah rumusnya ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara? Kemarin kan refleksi kita juga ada cara ya bagaimana menentukan gambar tanpa rumus ya. Nah, nanti juga ada di sini translasi. Tapi sebelumnya Ustaz akan menggunakan rumus terlebih dahulu ya. Tentukan bayangan titik A yaitu 2,5 jika ditranslasikan oleh translasi T sama dengan 3 dengan negatif 4 ya. Penyelesaiannya tadi kan A-nya ini ya, X, Y, ini kan tadi rumusnya ya. T-nya yaitu 3, min 4. X aksennya adalah negatif, A aksennya adalah X aksen, Y aksen ya di sini ya. Nah, untuk X aksennya sama dengan X tambah A. Nah, X di sini adalah yaitu 2 ya, 2, kemudian A-nya adalah 3, berarti 2 tambah 3 itu 5. Y aksennya sama dengan Y ditambah A, yaitu Y-nya tadi berapa? 5, kemudian ditambah dengan negatif 4, atau 5 dikurangi 4 yaitu 1. Jadi, bayangan titik A-nya adalah ini ya, 5,1. Nah, di sini ya 5,1 ini adalah tadi ya si titik aslinya. Nah, ini adalah titik bayangannya. Nah, ini menggunakan rumus. Bagaimana kalau tidak menggunakan rumus? Nah, ini ya, kita tentukan dulu titik aslinya. Tadi ya 2 di sini ya, berarti 5 ke atas ya. Kalau atas 5, 1 2 3 4 5. Nah, ditranslasikan oleh titik T ya, 3, min 4. 3 itu berarti dia bergeser ke kanan sebanyak 3 kali. 1 2 3 ya, negatif 4. Nah, ini negatif 4 berarti dia bergeser ke bawah ya, ini untuk si ini ke kanan atau ke kiri ya, ini untuk ke atas atau ke bawah. Kalau negatif berarti dia ke kiri, kalau positif ke kanan. Untuk yang bawah kalau negatif dia ke bawah ya, untuk positif dia ke atas. Nah, berarti karena dia min 4 berarti dia ke bawah tadi ya. Tadi kan dia ke samping 3 ya. 1 2 3 kemudian ke bawah 4. 1 2 3 4. Nah, didapatlah dia si A aksen. Nah, begitu caranya ya untuk tidak menggunakan rumus ya. Kemudian di sini ada contoh yang kedua ya. Diketahui ruas garis KL ya, K-nya adalah 1,2 dan L-nya adalah 2,4. Tentukan bayangan dari garis KL jika ditranslasikan oleh T yaitu min 2 dengan 3. Nah, ini menggunakan rumus semua ya. Kalau menggunakan rumus tinggal kalian masukkan aja, berarti ini 1 tambah min 2 ya, kemudian 2 ditambah 3 ya. Maka 1 dikurangi 2 adalah min 1, 2 ditambah 3 adalah 5. Kemudian yang L-nya 2 ditambah min 2 berarti 2 dikurangi 2 0 ya, kemudian 4 tambah 3 ya, di sini adalah 7 ya. Nah, dapat akan seperti ini. Coba kalau kita tidak menggunakan rumus ya, kita tentukan dulu. Tadi ya titik K 1,2 ya. Oh, harusnya ini K dan L ya, bukan A dan B ya. Gak apa-apa, nanti dicoret aja ya. Nah, 1,2 berarti ke sini 1 ke atas 2, 1 2. Nah, harusnya ini K ya. Kemudian 2,4. 1 2 ke atas 4, 1 2 3 4. Nah, di sini harusnya L ya, ini K, ini L. Nah, tadi kan min 2, berarti dia ke samping ya, ke samping kiri ya. Ke kiri sebanyak 2 kali, 2 langkah, 1 2. Kemudian ininya 3 berarti ke atas ya, 1 2 3. Nah, begitu juga dengan yang tadi yang B ini ya. Kalau di sini harusnya L ya. 1 2 ke atas 3, 1 2 3. Seperti itu. Itu adalah translasi atau pergeseran ya. Seperti kemarin ya. Seperti pencerminan atau refleksi, terserah kalian mudahnya menggunakan yang mana ya. Boleh menggunakan rumus atau boleh menggunakan gambar langsung, seperti itu ya. Sampai sini dulu ya pelajaran kita hari ini ya. Untuk lebih jelasnya insyaallah besok akan saya jelaskan lagi di sekolah ya. Untuk yang masih di rumah, kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan langsung ke Ustazah ya.
untuk latihan soalnya nanti Ustazah share di grup insyaallah ya. Barakallahu fikuna ya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua dalam menuntut ilmu ya. Saya cukupkan pelajaran hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.